berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan! Neymar lega bisa main lagi di Piala Dunia 2022. Neymar comeback dan bikin gol untuk melajukan Brazil ke perempat final Piala Dunia 2022. Striker 30 tahun itu merasa lega karena nyaris pulang lebih cepat. Neymar tak cuma membuat 1 gol tetapi juga 1 assist untuk gol Vinicius. Saya sempat takut tidak bisa bermain lagi di Piala Dunia ini, tetapi saya mendapat dukungan penuh teman-teman serta keluarga. Sekarang ankle saya tidak sakit lagi. Saya rasa performa saya sangat oke dan saya merasa sangat senang, ujar Neymar. Tite sebut kemampuan Neymar menjadi pusat permainan Brazil di Piala Dunia 2022. Di laga melawan Korea Selatan, peran Neymar sangat terasa sebagai penghubung antar pemain Brazil. Hal ini diakui pelatih Brazil Tite yang merasa kemampuan teknik Neymar mendukungnya sebagai pusat permainan Seleção. Selain memiliki kemampuan teknikal yang luar biasa, kehadiran Neymar juga memberikan motivasi lebih bagi para pemain Brazil. Pasalnya, absennya Neymar sangat terasa dalam permainan Brazil di beberapa laga sebelumnya. Dengan adanya Neymar, Brazil mampu mencapai potensi sepenuhnya di Piala Dunia 2022. Saka menolak disamakan dengan Mbappe. Perbandingan antara Bukayo Saka dengan Kylian Mbappe mencuat setelah penyerang muda Inggris itu mencetak 3 gol. Pemain 19 tahun itu dianggap sedang menempuh jalur yang sama dengan Mbappe. 4 tahun lalu di Rusia, Mbappe juga baru 19 tahun ketika mencetak 4 gol sepanjang turnamen dan membawa Prancis juara. Tetapi Saka tak mau dibanding-bandingkan dengan bintang Prancis tersebut. Terima kasih atas pujiannya, tetapi tidak, hanya ada 1 Kylian Mbappe. Pada saat yang sama, saya juga hanya 1. Saya ingin menjadi diri sendiri dan membantu tim sebaik mungkin, jawab Saka. Ronaldo ngambek saat diganti, disentil pelatih Portugal. Cristiano Ronaldo diklaim ngambek saat diganti di laga Korea Selatan versus Portugal. Pelatih Fernando Santos tidak suka sikap kaptennya itu. Terkait masalah itu, Santos selaku pelatih Portugal sudah menyelesaikannya. Dia bahkan sudah menegur Cristiano Ronaldo yang dianggap sudah kelewatan dengan aksinya itu. Apakah saya menyukainya? Saya sama sekali tidak menyukainya. Masalah itu sudah diselesaikan di internal tim. Sudah beres, jangan lagi bahas ini dan fokus penuh untuk laga besok, ujar Fernando Santos. Jujur, Prancis sebenarnya ogah lawan Inggris. Duel Inggris versus Prancis di babak perempat final bisa jadi salah satu sajian terbaik Piala Dunia 2022. Dua tim top ini termasuk calon kuat juara. Kekuatan keduanya juga bisa dibilang seimbang. Pertandingan ini pun dibicarakan oleh mantan pemain Prancis, Emmanuel Petit. Petit menilai bahwa Inggris sekarang lebih kuat dari yang terlihat. Soal kualitas, Inggris sangatlah mirip dengan Prancis dan jika Anda bertanya kepada pemain-pemain Prancis, jelas mereka tidak mau bermain lawan Inggris, ujar Petit. Diincar Manchester United, Jude Bellingham, maaf nggak dulu. Buyar sudah harapan Manchester United untuk mendapatkan jasa Jude Bellingham. Sky Sport, Germany, mengklaim bahwa MU tidak akan mendapatkan jasa Bellingham karena sang gelandang tidak tertarik pindah ke MU. Ia menilai Manchester United saat ini masih dalam proses membangun ulang tim mereka. Sementara Bellingham membutuhkan proyek yang bisa membuatnya jadi pemenang dari musim ke musim. Saat ini ada 3 klub yang sangat dipertimbangkan Bellingham sebagai klub barunya. Ketiga klub itu adalah Manchester City, Liverpool, dan Real Madrid. Bellingham dilaporkan sangat terkesan dengan proyek yang sedang dibangun ketiga klub itu. Ngamuk setelah tersingkir di Piala Dunia 2022, FIFA akan sanksi Asosiasi Sepak Bola Uruguay. Beberapa pemain Uruguay berlaku ofensif setelah laga melawan Ghana di Piala Dunia 2022. Melihat perilaku tersebut, FIFA sedang melakukan proses disipliner terhadap Asosiasi Sepak Bola Uruguay dan 4 pemainnya. Menurut keterangan FIFA, beberapa pemain Uruguay terpantau mengepung wasit Daniel Siebert selesai laga. Bukan hanya itu, Edinson Cavani bahkan terekam kamera mendorong VAR setelah merasa kecewa dengan hasil laga tersebut. Mereka akan diselidiki secara terpisah atas dugaan perilaku ofensif dan pelanggaran prinsip fair play.
Bukan perkara uang, ini alasan Casemiro bersedia gabung Manchester United. Gelandang anyar Manchester United Casemiro buka-bukaan terkait keputusannya pindah ke Manchester United. Ia menepis anggapan bahwa ia pindah ke Old Trafford semata-mata hanya karena uang semata. Casemiro menyebut bahwa ia sangat terkesan dengan sejarah ciamik yang dimiliki Manchester United. Ia mengaku ingin mencatatkan sejarah baru bersama Manchester United dan berada dalam jajaran pemain terhebat yang pernah dimiliki Setan Merah. Cesar Azpilicueta sebut owner anyar Chelsea jadi penyebab kegagalan transfernya ke Barcelona. Baru-baru ini Cesar Azpilicueta buka suara soal kegagalan transfernya ke Barcelona pada musim panas 2022. Ia mengungkapkan bahwa dirinya batal gabung Barcelona karena Todd Boehly disebut menginginkan sang pemain untuk bertahan di Stamford Bridge. Hal itu yang membuat Azpilicueta akhirnya berubah pikiran dan memilih melanjutkan karirnya di Stamford Bridge dengan menandatangani kontrak baru berdurasi 2 tahun. Pemilik Chelsea yang baru telah mengubah situasi saya. Mereka ingin mempertahankan saya dengan segala cara terlepas dari situasi kontrak, ujar Azpi. Tak hitung umur, Lewandowski siapkan rencana untuk Piala Dunia 2026. Saat ini umur Robert Lewandowski yang sudah 34 tahun memunculkan rumor rencana pensiun sang striker. Pasalnya dia akan berumur 38 tahun saat Piala Dunia 2026. Meski begitu, Lewandowski ternyata tidak terpengaruh dengan usianya yang semakin bertambah. Dalam wawancara terbaru, ex-pilar Bayern Munchen itu bersikap terbuka dengan masa depannya. Secara fisik, saya tidak takut berlaga di Piala Dunia lagi, kata Lewandowski. Angel Di Maria genjot latihan demi tampil di laga Argentina kontra Belanda. Angel Di Maria sama sekali tidak bermain dalam pertandingan melawan Australia di babak 16 besar. Menurut kabar dari TYC Sport, sang penyerang veteran Juventus itu terpaksa absen dalam laga itu karena cedera otot. Di Maria berusaha keras untuk kembali bugar tepat waktu dan menjadi starter lagi untuk pertandingan kontra Belanda. Dia pun dikabarkan terlihat berlatih sendirian ketika rekan-rekan setimnya diberikan jatah istirahat. Ketersediaan pemain berusia 34 tahun ini nantinya akan sangat berguna bagi Argentina. Luis Enrique sebut kritikan setelah Spanyol ditekuk Jepang berlebihan. Pelatih timnas Spanyol Luis Enrique menilai kritikan soal timnya yang dikalahkan Jepang berlebihan. Ia menilai kritikan itu berlebihan karena hanya melihat 10 dari total hampir 300 menit Spanyol bermain di Piala Dunia 2022. Hal itu disampaikannya jelang duel kontra Maroko di babak 16 besar. Lebih lanjut, mantan pelatih Barcelona ini mengatakan bahwa La Furia Roja telah mengevaluasi kekalahan dari Jepang. Anda bicara tentang 10 menit. Jepang superior hanya dalam 10 menit dari hampir 300 menit yang telah kami mainkan, kata Luis Enrique. Thomas Müller berpotensi gabung ke Barcelona pada Januari 2023. Thomas Müller tidak memiliki karir yang mentereng sejak bergabung bersama Borussia Dortmund dengan status bebas transfer pada musim panas 2020 yang lalu. Oleh sebab itu, ia kini dikabarkan berpeluang untuk meninggalkan Signal Iduna Park. Dan kini menurut laman Bild, ia sedang menjadi target Barcelona. Ini bukan kali pertama Barca menginginkan bek kanan asal Belgia tersebut, karena mereka sudah memantaunya sejak 12 bulan terakhir. Klub raksasa asal Spanyol itu kabarnya akan berusaha merealisasikan transfernya pada Januari 2023 mendatang. Joško Gvardiol ditegaskan bahagia di RB Leipzig. Joško Gvardiol adalah salah satu bek muda terpanas saat ini setelah tampil mengesankan untuk RB Leipzig dan pernah berbicara tentang bagaimana dia akan senang bermain untuk Real Madrid atau Chelsea di masa depan. Agennya sekarang membahas kemungkinan tersebut dan menegaskan anak muda itu belum mencapai kesepakatan apapun. Mengenai kemungkinan transfer di musim panas 2023, kami tidak terburu-buru dan saya dapat menjelaskan bahwa tidak ada pra-perjanjian dengan klub manapun, kata agennya Marjan Sisik kepada Sky Sport Germany. Granit Xhaka berulah, Mertesacker semoga tidak dihukum. Manajer Akademi Arsenal, Per Mertesacker, berharap Granit Xhaka tidak dihukum atas sejumlah tindakannya yang kontroversial dalam pertandingan Swiss melawan Serbia di Piala Dunia 2022 Qatar. Usai pertandingan, Xhaka kembali membuat heboh dengan mengenakan seragam rekan setimnya Ardon Jazari. Ada anggapan bahwa nama Jazari ditunjukkan untuk
Adem Jasari, pendiri Tentara Pembebasan Kosovo. Mertesacker membahas insiden tersebut setelahnya, menyatakan bahwa tindakan disipliner Saka bisa merugikan tim dan karirnya. Firmino ingin kontrak baru, rincian tawaran Liverpool terungkap. Liverpool terus berusaha mengikat Roberto Firmino ke kontrak baru dengan rincian tawaran yang diharapkan untuk pemain nomor 9 itu tersebar. Reporter Sky Germany Florian Plettenberg mengklaim bahwa pembicaraan berkembang dengan sangat baik. Kini Gol merinci kesepakatan yang kemungkinan akan diberikan kepada pemain berusia 31 tahun itu, yaitu kontrak 2 tahun dengan opsi perpanjangan 12 bulan lagi. Itu akan membuatnya bertahan hingga ulang tahunnya yang ke-34. Dan jika klub pemicu tahun tambahan itu akan membuatnya mendekati usianya yang ke-35. Erik ten Hag diklaim sukses poles performa Marcus Rashford. Legenda Manchester United Wayne Rooney memberikan komentar terkait penampilan apik Marcus Rashford di level klub dan tim nasional. Rooney menilai penampilan apik Rashford tak bisa lepas dari kesuksesan Erik ten Hag memoles kualitas sang pemain. Anda bisa melihat kepercayaan diri Rashford tumbuh setelah golnya melawan Wales. Dia lebih banyak tersenyum, berlari dengan bola lebih langsung. Saya pikir kita telah melihat perubahan yang sama dalam dirinya di Manchester United, di mana Erik ten Hag telah melakukan pekerjaan yang hebat dalam melatihnya, ujar Rooney. Baru 4 bulan di Galatasaray, Lucas Torreira ingin kembali ke Italia. Gelandang Uruguay Lucas Torreira siap untuk kembali ke Serie A hanya beberapa bulan setelah meninggalkan Arsenal untuk bergabung dengan raksasa Turki Galatasaray. Bukan rahasia lagi bahwa raksasa Turki tersebut bukanlah pilihan pertama Torreira musim panas lalu. Agennya Pablo Bentancur mengatakan Torreira sudah ngebet untuk kembali ke Italia, tempat di mana dia menghabiskan sebagian besar karir profesionalnya. Dia ingin kembali ke Italia dengan cara apapun setelah setahun di Galatasaray. Saya sudah berbicara dengan beberapa tim, ungkap Bentancur. Siap bajak bidikan Inter, AC Milan bakal pepet bek muda Bayer Leverkusen. Menjelang bursa transfer musim dingin pada Januari 2023 mendatang, sejumlah klub sepertinya telah bersiap mengambil langkah untuk pemain-pemain incaran mereka. Demi perkuat lini belakang, AC Milan dikabarkan siap ganggu Inter Milan dengan berburu bek Bayer Leverkusen, Piero Hincapié. Piero Hincapié setidaknya saat ini masih terikat kontrak dengan Bayer Leverkusen hingga 3 tahun ke depan atau tepatnya hingga Juni 2026. Harga yang dibanderol untuk sang pemain dilaporkan mencapai 22 juta euro. Zlatan Ibrahimovic menolak dibilang punya ego tinggi. Di usianya yang telah menginjak 41 tahun, Zlatan Ibrahimovic masih belum mau berhenti berkarir sebagai pesepak bola profesional. Sepanjang karir profesionalnya, Ibra dikenal sebagai sosok dengan karakter ego tinggi berkat ucapannya yang terkesan angkuh di beberapa kesempatan. Namun Ibrahimovic menolak jika dirinya dianggap sebagai pemain dengan karakter ego yang sangat tinggi. Saya adalah orang yang ingin membantu tim dengan berbagai cara. Saya bukanlah orang yang punya ego besar dan ingin melakukannya seorang diri, ujar Ibrahimovic. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!